Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahalana sublal hidayah. Wa idza ashahta an basairina ghishawatal ghiwaya. Wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmatnya tanpa memandang antara si miskin dan si kaya. Yang kedua, sholawat beriringkan salam, marilah kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berhubungan dengan nahwu, yaitu yang berjudul Al-Mubtada' wal Khabar min haitsu at-taqdim wat ta'khir wal hadf. Mubtada' dan khabar dari segi takdim, maju, ta'khir, mundur, wal hadf, hilang. Wahwa hukmani. Jadi dia mubtada khobar ini yang tentang tiga aspek tadi itu mempunyai dua hukum. Yakni jawazan atau wujuban. Jawazan maknahu boleh, wujuban maknahu wajib, harus. Nah, lalu kita turun lagi ke bawah, di slide ada at-taqdim. At-taqdim ini artinya maju. Dan di karakteristik takdim ini mempunyai 4 karakter. Lalu untuk ta'khir, mundur, dia juga mempunyai 4 karakter juga. Lalu untuk yang hilang, sayatimmu dzikruha 'ala syariha at-taliyah. Kalau untuk yang hilang, nanti bisa kita bahas kepada slide yang selanjutnya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pelajarannya, ada kalanya lebih baik kita berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu ilmu bagi kita semua. Nah, beda. Ta'allumana bi qiraati ayat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mubtada' wal khabar min haitsu at-taqdim wat ta'khir wal hadf jawazan aw wujuban. Awalan, wujubut ta'khir al-khobar anil mubtada. Pentakhiran khobar. Jadi khobarnya ini dia harus mundur anil mubtada. Dari si mubtada yang berhukum wujub. Wajib. Yajib ta'khirul khobar anil mubtada fi arba'atin mawadi. Pentakhiran khobar anil mubtada akan ditemukan dalam 4 karakteristik. Awalan, ayyakhofa iltibasul khobar bil mubtada. Wadhalika, idza kana al mubtada wal khobar ma'rifatain aw nakiratain mutasawiyatain fit takhsis. Ayyakhofa iltibasul khobar bil mubtada. Jadi dikhawatirkan terjadinya keserupaan antara khobar dengan mubtada. Wadzalika idza kana al-mubtada wal khabar ma'rifatain. Dan itu jika seandainya mubtada dan khabar dari kalangan ma'rifah, ma'rifatain.
atau nakirotain yang dua-duanya sama. Fi at-takhsis, dalam sebuah at-takhsis. Ai atau kullu minha sholihatan li ja'liha mubtada wala qarinah tabayyanal murad. Dua-duanya sholihah li ja'liha mubtada. Dua-duanya bisa dijadikan mubtada wala qarinah tabayyanal murad. Dengan tidak adanya suatu qarinah yang menjelaskan murad tersebut. Famithal lil ma'rifatain. Contoh dari dua ma'rifat adalah Muhammad akhuka. Dan untuk contoh yang nakiratain, akbaru minka sinnan, akbaru minka tajribatan. Nah, gimana kita bisa tahu ini mubtada yang mana khobar? Kita kembali ke kaidah yang secara umumnya seperti ini. Kalau seandainya mubtada, hukumnya itu mahkum alaih. Namun, kalau misalkan dia khobar, maka hukum si khobar ini adalah mahkum. Nah, Muhammad dia termasuk mubtada karena dia adalah mahkum alaih. Sedangkan akhuka dia termasuk mahkum karena dia adalah khobar. Sama juga seperti akbaru minka sinan ataupun aktsaru minka tajribatan. Oke, karakteristik yang pertama selesai. Kita masuk ke karakteristik yang kedua. Karakteristik yang kedua adalah ayakunal khobar mahsuron bi'in nama bi'illa afan au bi'in nama. Jadi si khobar ini harus diringkas dengan illa atau innama. Contoh dari illa nahu qaulihi ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul. Tsumma innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Seperti wama Muhammadun illanya di sini yang membuat si khobar ini menjadi ringkas rasul. Nah, semua yang innama al-khamr wal maisir, ya innamanya ini membuat khobarnya ini menjadi teringkas. Makanya dia si khobarnya ini harus berada di belakang. Gitu. Oke, karakteristik yang kedua selesai. Lalu karakteristik yang ketiga adalah ayakuna mubtada lahu haqqus sadarah ka asma'is syarat wal istifham wa ma at-ta'ajjubiyah wa kam al-khabariyah. Ayakuna mubtada, si mubtada lahu haqqus sadarah. Dia mempunyai huruf-huruf yang dia wajib ke depan. Jadi si mubtadanya ini harus punya salah satu dari 4 elemen. Elemen pertama adalah asma asyarat, isim syarat. Elemen kedua adalah istifham. Elemen ketiga adalah ma'at ta'ajubiyah. Dan elemen keempat adalah wakam al-khobariyah. Karena si mubtada ini, dia salah satunya ada yang menemani dia untuk ke depan, ada yang mengharuskan dia ke depan, maka si khobarnya ini harus mundur ke belakang. Pemisal, taqaddumul mubtada wujuban likaunihi ismu syarat. Contoh majunya mubtada secara wujub likaunihi ismu syarat dengan adanya si isim syarat ini. Mislu qaulihi ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu. Fala yuqbala minhu. Apa fala yuqbala minhu? Wa may yabtaghi ghairul islami dina fala yuqbalu minhu. Fi man adalah di sini adalah isim syarat. Fi mahalli raf'in mubtada. Dia termasuk dari mubtada. Khobaruhu jumlah yabtagi alal ashah. Wakila khobaruhu jawabus syarat. Wakila syarat wal jawabu ma'an. Oke, untuk karakteristik yang ketiga clear. Karakteristik yang keempat adalah ayyakhafal itibasul mubtada bil fa'il. Wadzalika idza kana al-khabaru jumlatan fi'liyatan fa'iluha dhamirun mustatirun ya'udu 'alal mubtada. Mislu Muhammadun hadara. Falau
walau qaddamal khabar huna liltibasil mubtada bil fa'il. Adanya kekhawatiran antara mubtada dengan fa'il. Jadi ada yang namanya takut tertukar. Wadzalika idza kana al-khabar jumlatan fi'liyah wa fa'iluha dhamirun mustatirun ya'udu 'alal mubtada. Mislu Muhammadun hadara. Seperti contohnya adalah Muhammadun hadara. Falau qaddamal khabar huna liltibasil mubtada bil fa'il. Dia dimajukan ini agar dia menjadi jumlah ismiyah. Kalau misalkan Muhammadun hadaranya ini kita tukar, hadara Muhammadun, maka dia akan menjadi jumlah fi'liyah. Bukan menjadi jumlah ismiyah lagi, fi'il dan fa'il. Kalau misalkan di sini, nah dia akan menjadi mubtada dan khobar. Jadi ditukar gitu. Makanya hasil khobarnya ini harus dikebelakangkan agar menjadi jumlah ismiyah. Oke, untuk wujub ta'khir khobar anil mubtada selesai. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. Thaniyan, wujubu taqaddumil khabar 'alal mubtada wa yajibu taqdimul khabar 'alal mubtada fi arba'atin mawadi. Kalau misalkan tadi khabarnya dikebelakangkan, sekarang khabarnya dimajukan. Ini bisa kita sebut nanti yang namanya mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Yajibu taqdimul khabar al mubtada fi arba'atin mawadi. Dia ada 4 karakteristik untuk menjadi yang namanya taqdimul khabar al mubtada. Khabarnya dikedepankan dan mubtadanya dikebelakangkan. Karakteristik yang pertama. Idza kana al khabaru shibluhul jumlah wal mubtada nakirah la musawwigun laha. Mithlu lil manabir hizzah. Jika seandainya si khabar ini adalah shibul jumlah dan mubtadanya nakirah la musawwigun laha. Kalau misalkan dia khobarnya sibul jumlah, namun mubtadanya nakirah. Nah, karena mubtadanya ini nakirah, kan sebenarnya mubtada itu hukumnya harusnya ma'rifah agar dia bisa maju ke depan. Karena dia nakirah, maka dikebelakangkan. Jadi dia tersingkirkan dari posisinya. Atau secara kata kasarnya dia cacat di sini mubtadanya. Makanya dia dipindahkan ke belakang dengan memajukan khobar ke depannya. Jadi lil manabir hizzah, lil manabir syubhul jumlah ya wa huwa khobar muqaddam, hizzah mubtada muakhar. Karakteristik pertama clear. Lalu karakteristik yang kedua adalah ayakunal mubtada mahsuran bi illa au bi innama. Kalau misalkan tadi ayakunal khobar mahsuron bi illa bi innama, sekarang khobar. Sekarang mubtada, apaan sekarang mubtada. Nah, jadi si mubtadanya ini harus teringkas dengan harf illa atau innama. Nahu ma fil hadiqah illal haris. Wa innamal hadiqah lil haris. Jadi wa ma fil hadiqah illa haris. Illanya ini meringkaskan si mubtadanya. Karena adanya illa ini, maka si mubtadanya dikebelakangkan. Atau yang innama fil hadiqah al haris. Jadi sama aja. Kalau misalkan ada illa atau innama, dia meringkas, maka akan terjadi suatu hukum. Baik itu yang mubtada ataupun khabar. Karakteristik yang kedua, kita anggap selesai ya. Lalu kita lanjut ke karakteristik yang ketiga adalah ayat tasila bil mubtada dhamirun ya'udu ala ba'dil khabar kama fi qaulihi ta'ala am ala qulubin aqfaluha. Fi ala qulub jar majrur khabar muqaddam wa aqfaluha al mubtada muakhar. Jadi mubtadanya ini harus bersambung dengan dhamir yang ya'udu ala ba'dil khabar. Jadi yang dimana dia dikembalikan kepada sebagian khobar kama fi qaulihi. Nah, fi ala qulubin, ala qulubin ini adalah jar yang majrur. Summa aqfaluha adalah mubtada muakhar. Nah, haknya ini yang menjadi garis bawah. Domirnya ini ya'udu ala ba'dil khobar. Nah, oleh karena itu
dia menjadi mubtada yang dikebelakangkan. Karena domir itu dia nggak mungkin dikembalikannya ke belakang. Dia pasti dikembalikannya ke depan. Begitu ceritanya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk karakteristik yang keempat adalah ayakunal khobar minal asma'il lati tulazimus sodarah binafsiha. Jadi kalau yang empat adalah khobarnya didekeng. Ibaratnya bahasa zaman sekarangnya mak didekeng. Huruf yang wajib ke depan. Nah, si khobarnya ini harus punya teman. Siapa huruf apa yang bisa ke depan. Makanya dia bisa si khobar ini menjadi khobar muqaddam karena dia punya bodyguardnya yang dimana dia harus ke depan. Karena yang si huruf ini harus ke depan dan si khobarnya ini nempel, maka dia harus pindah ke depan, sedangkan yang ke depan disuruh geser ke belakang. Begitu kurang lebih. Untuk yang wujub taqdimul khobar al mubtada, alhamdulillah selesai. Lalu salisan jawazut taqdim wa ta'khir. Nah, ini di sini boleh takdim ataupun takhir. Qaulihi ta'ala wa fis sama'i rizqakum. Faljar wal majrur faljar wal majrur khabar muqaddam. Fis sama'i wa rizqakum mubtada muakhar. Wa yajuzu bi ghairi Qur'an wa rizqakum fis sama'i. Jadi di sini fleksibel, boleh dikedepankan ataupun diterakhirkan. Kalau misalkan di Quran wa fis sama'i rizqakum, jadi sibul jumlahnya dia di depan, rizqakumnya di belakang. Nah, kalau misalkan seandainya dia ini perkataan ini bukan Quran, boleh ya juzu fi ghairil Quran wa rizqakum fi as-sama'i. Fleksibel. Kurang lebih seperti itu. Oke, untuk bab takdim dan takhir kita anggap selesai. Sekarang setelah takdim dan takhir selesai, kita masuk ke bab berikutnya yaitu adalah penghilangan. Hadzful mubtada wal khabar. Yuhadzafu kullu minal mubtada'i wal khabar wa hadzal lil hadfi wa hadzal hadf qad yakunu wajiban aw jaizan. Sama seperti takdim wa takhir, hadf ini dia punya dua hukum juga. Baik dia jawazan ataupun wujuban. Boleh atau wajib. Sekarang kita masuk ke pembahasan mubtada dulu kita bahas. Hadzful mubtada jawazan. Secara jawaz. Karakteristik yang pertama. Fi jawabil istifham. Dalam jawaban dari suatu pertanyaan. Nahu qaulihi ta'ala wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah. Ai hiya narullahil muqadah. Nah, hiya ini kan dia bisa jadi sebenarnya mubtada. Hiya narul muqadah. Nah, karena dia dari jawabul istifham dan dia juga sudah diketahui hiyanya ini, maka dia boleh untuk dihilangkan. Simpel saja. Jadi narullahil muqadah. Lalu untuk karakteristik yang kedua adalah ba'da fa'ul jaza, setelah fa jaza. Jaza ini artinya apa ya? Bisa dibilang akibat. Balasan. Mislu man amila shalihan falinapsi. Falinapsi. Oke, garis bawahi falinapsi. Nah, ai fa'amaluhu linapsi. Nah, aslinya ini sebenarnya fa'amaluhu linapsi. Mubtada'nya ini. Nah, karena dia terletak setelah fa jaza, maka mubtada'nya dihilangkan. Ini hukumnya boleh loh ya. Boleh fa'amaluhu linapsi atau falinapsi itu bebas. Karena ini adalah pembahasan yang fleksibel. Oke, untuk karakteristik yang ketiga. Ba'dal qaul. Nahu qaulihi ta'ala. Wa qalu asatirul awwalin uktubuha.
ai huwa asatir, ai Al-Quran. Yang terletak setelah qaul. Wa qalu asatirul awwalin. Uktubha. Qalu, setelah qalu, maka dia ada yang dihilangkan di sini. Asatir ai Al-Quran. Baik dia ada itu yang namanya asatirul awwalin, uktubha asatir, atau Al-Quran. Ada yang dihilangkan intinya dari sini. Mubtadanya ada yang dihilangkan. Kurang lebih seperti itu. Untuk karakteristik yang keempat. Fi titahis suar, dalam pembukaan surat. Wa nahu qaulihi ta'ala, suratun anzalnaha wa faradnaha. Ai hadhihi surah. Wa nahu qaulihi ta'ala, bara'ah minallah wa rasulih. Ai hadhihi bara'ah. Di pembukaan surat. Seperti contoh firman Allah, suratun anzalnaha wa faradnaha. Sebenarnya di situ ada mubtada. Apa mubtadanya? Ai hadhihi surah. Aslinya adalah hadhihi surah anzalnaha wa faradnaha. Karena dia masuk ke karakteristik ini yang boleh, maka dia dihilangkan ianya. Jadi suratun anzalnaha wa faradnaha. Wa faradnaha. Sama seperti yang bara'ah minallahi wa rasulihi. Yang sebenarnya di situ juga ada hadhihi. Karena dia ada di pembukaan surat. Dan contohnya ini, karakteristik ini masuk ke fleksibel, maka dia boleh dihilangkan. Lalu, kalau misalkan yang tadi hadapnya jawazan, sekarang kita masuk ke hadful mubtada wujuban. Di sini ada 5 karakteristik. Yaitu awalan, idza kana mukhbiran anhu bina'tin maqtu ila ar-rab'i li ghardil madhi aw ad-dim aw at-tarahum. Sebenarnya si khobarnya ini itu bisa dijadikan na'at. Cuman dia dipotong karena ada maksud untuk pujian atau celaan. Dan lain sebagainya. Dia mempunyai maksud tersendiri. Kaqaulik fil madhi uhibbu li bil mujtahid. Biraf'il mujtahid khabaran li mubtada'i mahdhufun wujuban taqdiruhu ha huwa al mujtahid. Jadi hadful mubtada'nya di sini wujub. Uhib yang aslinya dia uhibbut talib huwa al mujtahid. Cuman si huwanya ini dia sebenarnya bisa dijadikan na'at. Cuman dia dipotong. Dipotong karena ada maksud yang terselubung dari kalimat itu. Entah itu untuk pujian, celaan, hinaan, atau yang lain sebagainya. Lalu untuk karakteristik yang kedua, idza kana mukhbiran anhu bimaksus. Kalau misalkan dia mukhbiran anhunya ini mempunyai sebab-sebab yang khusus. Seperti contoh dahilal qausain, na'am wa bi'sa. Nahu ni'mar rajul Abu Bakr. Abu Bakrin. Nah, dia di sini hadful mubtada wujuban karena dia ada pentaksisan yang lebih diprioritaskan. Maka mubtadanya ini wajib untuk dihilangkan karena ada ni'ma dan bisa. Untuk karakteristik yang ketiga adalah idza kana mukhbiran anhu bimasdar marfu'un naibun an fi'lihi. Jadi mukhbiran anhunya itu masdar marfu'un naibun an fa'ilihi an fi'lihi naibul fi'l. Nahu sami'a wa ta'ati. Sama'a wa ta'ata. Jadi mukhbiran anhunya bisa disebut dengan naib an fi'lihi. Untuk karakteristik yang ketiga kurang lebih seperti itu. Yang keempat adalah ayakunal khobar sorihan fin yamin. Jadi si khobarnya ini dia harus jelas dalam sumpah. Yamin di sini artinya adalah sumpah. Nahu fi dhimmati la ansuranna. Fi dhimmati la ansuranna. Di sini ada yang mubtada yang harus diwajibkan untuk hilang. Karena dia khobarnya itu sorihan fil yamin. Dia itu jelas dalam sumpah. Untuk karakteristik yang kelima adalah kana mukhbiran anhu bi ismin waqi' ba'da la siyama. Nahu uhibbul uluma
la siyama an-nahwu bi raf'i an-nahwu ala annahu khabarun lil mubtada'i mahdhufun wujuban ay huwa an-nahwu. Jadi di sini mukhbiran anhu-nya itu bismin wakib ada inama, ba'da la siyama. Jadi uhibbul uluma la siyama an-nahwu. Kalau misalkan secara aslinya di sini adalah la siyama huwa an-nahwu. Cuman karena ini termasuk dalam karakteristik yang harus membuang si mubtada'nya, maka dia harus dihilangkan. Seperti itu. Lalu selanjutnya adalah tanian halful khobar jawazan. Menghilangkan khobar secara boleh dihilangkan. Mislu yuhdaful khobar jawazan idza dalla alaihi dalilun kama fi qaulihi ta'ala mathalul jannati allati wa'adal muttaquna tajri min tahtihal anhar ukuluha daimun wa zilluha. Ai wa zilluha daimun kadzalik. Jadi di sini khobarnya ada yang boleh dihilangkan secara fleksibel. Nah, kalau ini yang khobar secara fleksibel. Nah, yang terakhir yang secara wajib. Oke, rabi'an hadful khobar wujuban. Yuhdaful khobar wujuban fi mawadhi' minha. Jadi menghilangkan khobar secara wajib hukumnya. Karakteristik yang pertama adalah ayyaqa'al mubtada ba'da laula wa khabaruhu kaunul mutlaq. Ay yadullu ala mujarradil wujudul am min ghairi ziyadah mithlu mawjud aw hasil. Nahu laulal ma'u lahlaka kana dhi ruh. أي أولا الماء موجود فإذا كان الخبر كون المبتدأ أي خاصا فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره نحو لولا الوالد أنفق على ما تعلمت ففي المثال وجب ذكر الخبر أنفق وإن دل عليه دليل جاز ذكره وحذفه نحو لولا أنصار الحق aiduhu lidha'i fal khabar aiduhu wa yajuzu an yaudu fi wa yaqfayuqal laula ansurul haqqa ladha'u li anna min sya'nil ansuru al himaya wat ta'id. Jadi untuk yang pertama itu mubtadanya terletak setelah laula dan khobarnya mutlak dari hasil atau mewujud. Secara singkatnya itu seperti itu. Untuk karakteristik yang kedua adalah ayakunal mubtada shorihan fil qasam. Jadi mubtadanya ini sama yamin itu janji, qasam itu sumpah afan ya. Untuk yang tadi yang yamin itu bisa disebut dengan janji. Fil qasam ini ya dalam satu qasam bisa disebut hampir sama sih antara sumpah dengan janji gitu ya. Nahu la umruk la af'alan ay la umruk qasami. Contohnya seperti itu. Lalu karakteristik yang selanjutnya adalah ayakunal mubtada ma'tuf alaihi biwawil musahabah nasab. Wa hiya allati yakunu ma ba'daha wa ma qablaha mutalazimain ghairu mutafarriqaini fayustafadu minhuma al-ma'iyah biduni dzikril khabar. Duni dzikril khabar. Nahu kullu rajulin wadi'atuhu wa kullu sani'in wa sani'atuhu wa kullu amalin wa jazaa'uhu fadhi'ah mulazimatun li sahibiha. Wasani'ah mutalazimatun li sani'iha wal jaza mulazimun lil amal. Walima kana dzalika kadzalika kanatil wawu zahiratun fil ma'iyah fastagna biha ma'a mashubaha anil khabar fahudifal khabar
wujuban lihada wa taqdiruhu mustahban aw muqtaranani fa in lam takunul wawu nassan fil musahabah lam yakunul hadful khabar wajiban bal yakunu jaizan fa in qalat mahmudun wa ali mujtama'ani wa kullu mri wal maut mustahabani بذكر الخبر جاز ذلك لأن الواو ليست للمعية نصا فإن قلت محمد وعلي وكل امرئ والموت بدون ذكر الخبر جاز ذلك اعتمادا على فهم السامع للمصاحبة والاقتران min al-iqtisar ala dzikril muta'atifin. Kurang lebih untuk karakteristik yang ketiga seperti itu. Lalu selanjutnya adalah ayakunal mubtada masdaran wa ba'dahu hala sadda musaddal khabar. Jadi masdarnya itu dimudofkan kepada fa'il. Wa hiya la tuslihu ayakuna khabaran. Mithlu qiraatil Qur'an mutawaddi'an. Faqira'ah mubtada wa huwa masdarun mudhafun ila fa'ilihi wa huwa ya'ul mutakallim. Wal Qur'an maf'ulun bihi mutawaddi'an hala sadda musaddal khabar. Fa hudhifal khabar wujuban wa saddal. Afwan, ini ada kesalahannya untuk yang tak ini sebenarnya enggak salah. Jadi yang aslinya itu adalah sadda musaddal khabar. Saddal hal musaddihi wa hiya fil waqi' la tuslihu khabaran anil mubtada. Li'anna al-khabar wasfu lil mubtada fil ma'na wal qira'ah la tuwassif bil wudu'. Jadi dia menempati tempatnya khobar. Mubtada'nya itu dari masdar dan setelahnya khobar itu hal. Tapi halnya nggak layak jadi khobar. Begitu kurang lebihnya. Mungkin cukup sekian pelajaran pertemuan kita kali ini pada bab Nahwu. Semoga dari kajian ini dapat menambah sedikitnya pengetahuan tentang kita dari berbagai ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Saya pribadi sebagai pembicara memohon maaf apabila kurang dalam penjelasannya ataupun kurang bisa memberikan pemahaman yang lebih. Saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.